Selamat sore pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Thesis Picture ini kami ingin berbagi pengalaman. Nah, saat ini saya bersama ibu saya, mama saya. Ini yang dulu dia berkecimpung di seni tradisional di Pekalongan. Namanya waktu itu Sandiwara Roda Cerita yang cukup populer waktu itu di Pekalongan. Nah, saya ingin tanya apa sih Sandiwara Roda Cerita itu biar mama saya menceritakan. Apa Mas Sandiwara Roda Cerita itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang sandiwara. Sandiwara Roda Cerita itu dulunya hanya sekelompok seniman-seniman kecil yang juga tidak mempunyai skill yang Akademis. Mereka cuma bisa menyanyi, bisa Dan musik. main musik, bisa main sandiwara. Nah, dari situ kami berusaha untuk mengadakan suatu pentas yang kemudian ternyata direspon oleh masyarakat. Dan saat itu sekitar tahun 1996 itu sandiwara atau hiburan itu tidak terlalu banyak. Oh, itu di Pekalongan. Itu di Pekalongan. Belum banyak ada hiburan di Pekalongan pada saat itu. Pada saat itu. Bioskop sudah ada belum bioskop? Bioskop ya sudah ada, tapi Bioskop sudah ada tapi ya apa namanya tidak. masyarakat masih suka dengan kesenian seperti itu. Untuk melihat yang terutama gratis dan menyenangkan, bisa menghibur gitu. Bisa menghibur masyarakat yang kecil. Kemudian makin lama kami maju karena ada seorang yang bisa membacking ya. Jadinya kita itu memang sebetulnya menghibur, tapi sebetulnya ya sasaran kita itu yang kecil-kecil aja. Misalnya hitanan, selapanan bayi, kemudian peralatan pernikahan. Nah, itu yang kita sasar itu, dan kita pun tidak bisa meminta bayaran atau seperti honor yang banyak. Kita hanya dapat sekedar untuk makan-makan karena saat itu tuh memang sangat sulit untuk kehidupan sehari-hari. Nggak ada bantuan dari pemerintah? Belum ada waktu itu. Sampai sekitar tahun berapa itu? Tahun 70-an itu ada perhatian dari pemerintah, kadang-kadang diajak untuk peringatan 17 Agustus sampai sandiwara kita itu mendapatkan pula piagam dari Golkar dulu, dari Pak Palil namanya. Terus sambil berjalannya waktu makin lama ada sandiwara yang lain dan orkes dan apalagi caledot, terus ada lagi sintren. Dan itu makin semarak. Jadi persaingan. Jadi ya persaingan ya bukanlah, tapi ya ada pilihan, lah, pertunjukan pilihan yang lain. Adapun anggota-anggota kami adalah semuanya rata-rata tukang becak. Maka dari itu diberi nama Sandiwara Roda Cerita, roda yang bisa bercerita, begitulah. Lah, roda cerita itu bentuk pentasnya seperti apa? Bentuk pentasnya itu antara sandiwara. Jadi
apa namanya, itu tuh campuran. Campuran. Pertama kadang-kadang orkes dulu. Orkes dulu. Orkes itu nyanyi Menyanyi. kayak dangdut. Ya, nyanyinya dangdut. Nah, terus Kemudian ada cerita. ada drama Ada. kayak teater gitu kalau sekarang. Ada dramanya. Kemudian nanti setelah itu diberi selingan penyanyi apa? Lawak, ada lawaknya juga. Terus nyanyian. Jadi ada komedinya juga, ada nyanyi, ada drama. Ada dramanya. Hmm. Nah, dan itu banyak yang menyukai karena ceritanya kadang-kadang ibu tiri yang mereka yang nonton nanti kadang-kadang sampai ikut menangis dan tidak pulang sebelum bubar, sampai itu kadang-kadang sampai mau subuh itu Sampai subuh. ya sampai subuh. Itu memang permintaan dari yang punya Hajatan. memang mintanya seperti itu. Nah, itu dimulainya dari jam berapa kok sampai selesai sampai subuh? Ya itu sampai jam 9-an, Jam 9 malam malam. sampai jam 4 pagi. Jam 4 ya sebelum subuh lah. Iya. Setelah subuh kita bubar, itu pun orang-orang kadang-kadang tidak pulang-pulang, masih menunggu dan pikirannya masih ada lagi gitu. Berarti itu kayak film musikal ya, ada drama tuh sambil di tengah-tengah drama ada nyanyinya, Nyanyi, diiringi diseling musik lawak. gitu, seling lawak gitu. Jadi seluruh Pekalongan banyak mengenal sama sandiwara Roda Cerita dong waktu itu. Iya, waktu itu memang sampai ke Ndoro, sampai ke Dumiri, Batang, sampai ke sana Wonokerto, Wirodeso. Paling jauh di mana? Paling jauh ya di itu Wonokerto itu. Monokerto. Batang. Apa Tegal ini? Enggak sampai Sampai ke Tegal. Nah, oke. Jadi hanya mengisi di hajatan-hajatan. hajatan-hajatan. Nah, proses latihannya bagaimana itu? Atas latihannya ya berkumpul di rumah Pak Ketua, kemudian latihan-latihan menyanyi. Kalau drama enggak pernah pakai latihan karena drama itu spontan. Gitu. Kalau dramanya Cuma dikasih plotnya aja, alur ceritanya aja. Ini alurnya gini, terus kita nanti mengarang sendiri apa percakapan kita gitu. Nah, yang ngasih cerita siapa, yang nyutradarain siapa? Sutradaranya ya itu suami saya, dan yang memberikan apa plot ceritanya itu Alur cerita. alur ceritanya itu dari seorang pelawak yang dari Jakarta itu, namanya Bapak Saleh Bapak Saleh. Anwar. Dia dari Jakarta ke sini memang kumpul-kumpul, nah itu akhirnya terjadilah sandiwara Kerjasama. Roda Cerita itu. Apa deh? Apa Saleh Anwar itu spesialis apa? Dia pelawak. Oh, pelawak. Jadi dia nanti memberi arahan pada pemain, kamu keluar begini, nanti di luar kita harus bisa sendiri ya. Berapa hari biasanya untuk dibutuhkan latihan seperti itu? Kalau latihannya untuk sandiwara di sini enggak, cuman dibuat dibuat seperti apa kalau dalam film itu Skenario. Naskah. Ada naskahnya. Kemudian diberikan sama pemain, kasih tahu. Nah, itu apa namanya, alat musiknya dapat dari mana kok bisa katanya ada musik-musiknya itu? Musik itu ya ada beberapa milik sendiri, ada beberapa yang menyewa. Kadang-kadang pemain itunya musiknya itu juga mempunyai alat. Enggak, maksudnya nyewa dari luar karena kita belum punya. Jadi malah mengeluarkan biaya sewa. Iya, nah, sedikit-sedikit kemudian kita membeli dengan uang yang dari hasil hajatan itu. Bukan, kalau hasil hajatan tidak memadai, sebab itu dibagi pada mereka, kan mereka membutuhkan juga untuk untuk makan atau untuk jajan tuh. Jadi ada yang orang memang betul-betul menyukai terus ngebosi gitu. Karena saking favoritnya sama Roda Cerita, memberikan biaya apa yang dibutuhkan. Orang mana itu, Mas? Itu orang Noyontaan Gang 9. Siapa? Namanya Pak Kaswan. Pak Kaswan. Kalau Pak Kaswan itu apa profesinya? Dia
apa ya, sopir apa ya gitu. Tapi pada waktu itu sebenarnya sudah cukup terkenal sandiwara roda cerita di Pekalongan Iya, itu ya, tapi iya. nggak ada bantuan sama sekali dari Dikbud atau apa itu. Belum pernah. Nah, kok Pak Palil itu waktu itu menjabat Bapak apa di itu, Golkar? ya ketua ya ketua Golkar ya. Waktu di Pekalongan waktu itu. Ya pada saat itu datang untuk minta bantuan untuk main, dan itu tidak sekali dua, kadang sampai beberapa 17 Agustus itu masih datang, ayo kita main ya sedikit memberi uang kas juga kan. Iya. Ya untuk itu teman-teman berbagi sama teman-teman. Jadi awalnya dari tahun berapa itu Mas? Sandiwara roda bercerita. Saya mulai mengikuti itu tahun 1966. Jadi masih Orde baru. sangat sulit sangat itu. Tapi bisa bertahan sampai tahun berapa itu sandiwara roda Itu cerita? sampai tahun 70-an lebih. 7 bulan lebih. Nah, anggotanya itu siapa aja? Anggotanya para penarik becak itu. Namanya? Namanya ya ada yang Pak Sahur, Saya profesinya becak. becak, terus Dulpari, profesinya becak. Pak siapa itu namanya? Ada yang bekerja sebagai di sekolah sebagai pesuruh di SMP ada. SMP, ya. Sekarang sudah meninggal, namanya aku lupa. Terus Pak siapa namanya? Yang dari musiknya siapa aja? Kalau musiknya itu ya ada yang namanya Pak Soleh, Pak siapa ya? Pak Musbah, terus siapa ya? Pram ikut Pak Pram. Pram ikut. Nah itu musiknya bentuknya musik apa aja yang dimainkan? Alat musik apa aja? Ya itu waktu itu apa? Mandolin, bass, bass, gitar, suling, ya seperti itulah musik dangdut itu. Ada ketipung gendang, terus ada apa itu dulu yang ditarik-tarik itu namanya apa? itu kayak gambus gitu. Gitar kayak keroncong. Bukan. Tapi lagunya bukan keroncong ya, Bukan, lagu Melayu. Melayu. Lagunya dari lagu-lagu yang sudah ada, pengarang sendiri. Lagunya yang sudah ada. Yang sudah ada, tidak pernah mencipta sendiri. Terus orang-orangnya sekarang masih ada. Orangnya banyak yang sudah meninggal. Pak Kartawi itu sudah meninggal. Terus Pak Dulpari sudah meninggal. Yang masih cuman kira-kira kan teman saya, suami saya, terus itu Pak siapa itu Pak Sahur. Pak Sahur. Narik becak sampai sekarang, walaupun usianya sudah tua masih narik becak. Itu penontonnya sampai seberapa banyak Mas waktu itu? Oh ramai sekali. Kalau penonton itu sampai Satu lapangan itu penuh. Kadang-kadang kan Pada naik pohon. di rumah-rumah itu ya pokoknya ramai, dan di geladaknya itu apa? Di depan panggung. Itu Pada duduk. Unyel-unyelan. Nah, terus pernah pentas di BPIP itu apa itu pas hajatan apa? Waktu di BPIP itu adalah pentas tahun baru kalau tidak salah. Itu tahun baru. Oh, ngisi tahun baru. Ada hajatan. Tahun baru. Dan mengadakan Pentas sendiri. Swadaya. Dan 17 juga, 17 Agustus. Oh, 17 Agustus. Jadi dananya dari mana waktu itu? Dananya itu dari Pak Kaswan itu. Oh, dimodali sama Pak Kastawi itu. Pak Kaswan dimodalin untuk pentas di BPIP. Berhasil nggak Mas? Ya berhasil, ramai sekali. Penuh penontonnya. Itu dibayarkan apa gratis? Itu gratis. Oh, digratiskan untuk memperingati 17 Agustus. Ya, gratis.
Gitu. Jadi satu gedung BPUP itu penuh. penuh. Tahun berapa? Di pintu-pintu itu ya tahunnya sekitar 60-an berapa ya, 68, 69, terus sampai 70, sampai itu pentas yang sekarang kan, yang terakhir-akhir ini kan di jalan-jalan itu. Jadi pentasan kan seni kebudayaan waktu itu kan sudah ada partai itu kan, terus membuat sendiri-sendiri gitu. Ya. Nah, terus apa namanya? Ada pernah melakukan swadaya pentas sendiri nggak? Pernah mengadakan dan itu namanya keadaan ekonomi sangat sulit, maka kami berusaha untuk membuat pentas yang dibayarkan. Waktu itu di daerah Pulau Jami, daerah Pulau Jami. Sana ada gedung bioskop nggak dipakai, kemudian dipinjam, kemudian dipasarkan dengan itu pakai mobil keliling itu, pemain-pemainnya ikut keliling begitu. Ya pertama kedua ramai, tapi ketiganya karena dibayarkan ya rada kurang. Oh, pertama kedua ada penontonnya? Ada penontonnya penuh. Penuh. Itu pentasnya 3 hari. Nah, sama 3 hari ternyata kok orang sudah mulai itu. Hari ketiga mulai sepi. Masalahnya keuangan saya kira. Iya. Kemudian kalau mungkin digratiskan ya mungkin ya Pasti penuh. Iya. Oke. Ya, jadi kalau menurut Mama sendiri itu setelah bubar terus akhirnya apa masih silaturahmi atau masih suka bikin apa ini? Ya kalau kadang-kadang ada yang minta tolong gitu, terus ya kita maulah berkumpul untuk ya sekedar untuk hiburan gitu. Hiburan sendiri dan untuk menghibur masyarakat. Tapi setelah adanya TV, terus bioskop yang bagus-bagus dan pemainnya banyak, yang ada yang bekerja, yang berkeluarga. Akhirnya ya bubar dengan sendirinya. Nah, jadi semua itu dibentuk karena ambisi dan keinginan ya, hobi ya, karena hobi. Dan daripada kan kadang-kadang kan kita itu kumpul-kumpul di satu rumah, di rumah seorang bapak namanya Bapak Muhari. Kumpul-kumpul omong-omongan, guyon-guyon. Terus akhirnya dari guyon-guyonin Mbak Ayu pada bikin perkumpulan yang bisa menghibur rakyat, jangan hanya menghibur diri kita sendiri gitu. Jadi awal idenya dari Pak Muhari itu. Sehingga hari terbentuknya Sandiwara Roda Cerita. Pak Muhari sendiri dulunya juga bintang panggung yang namanya Babalu kalau dulu. Babalu namanya. Zaman kuno, zaman Belanda itu. Babalu namanya. Gitu. Nah, awalnya pentas awalnya Mama ikut juga? Saya ini seorang guru. Kemudian ya bisa menyanyi. Nah, karena di sini ada perkumpulan itu, saya dipanggil untuk ikut. Nah, itu awalnya saya ikut. Dan akhirnya kok saya dijadikan bintang panggung untuk menjadi pemain. Jadi pemain sama jadi nyanyi waktu itu Mama? Nyanyi dan pemain. Memang kalau nggak bisa main kadang-kadang nggak dipakai. Jadi bisa main, bisa nyanyi. Jadi syaratnya harus bisa main, bisa nyanyi. Pria maupun wanita harus bisa nyanyi. Atau enggak bisa ngelawak? Kalau yang ngelawak siapa aja? Yang ngelawak itu ya banyak itu. Namanya Mbak Marfu. Siapa? Mbak Marfuah. Mbak Marfuah. Sama? Ada penyanyi dari sana namanya Sriati, dari Weleri. Nah, itu terus ada temannya satu lagi. Itu sudah. Terus kalau Pak Desaleh itu? Desaleh pelawak juga? Pelawak itu yang justru yang senior. Berarti Ya. yang melatih lawak Pak Desaleh? Pak Desaleh. Yang kadang-kadang bikin orang tertawa ketinggalan itu ya dia. Jadi semua sudah pada almarhum sekarang Mas? Sekarang sudah pada almarhum. Terima kasih Mas ya penjelasannya untuk tentang Sandiwara Roda Cerita.
barusan dijelaskan sama mama saya bagaimana kesenian daerah itu eksis dengan sendirinya tanpa bantuan pemerintah, tanpa ada modal semacam, tapi karena dari passion masing-masing anggotanya membuat kesenian tradisional itu tetap bertahan. Bayangkan dari tahun 66 hingga tahun 70-an baru bubar karena adanya geseran-geseran dari munculnya bioskop, munculnya hiburan-hiburan yang lain gitu kan, dan kebutuhan kehidupan, mereka harus meneruskan kehidupan berkeluarga, sudah mulai bekerja sehingga kelompok itu akhirnya berhenti. Tapi setidaknya mereka sudah berusaha untuk eksis dengan swadaya, itu yang luar biasa. Dan sampai saat ini pun banyak kesenian-kesenian tradisional, kesenian-kesenian daerah yang berusaha eksis tapi yang sudah punah, seperti serandil yang saya temukan di Wonogiri itu hanya untuk pentas-pentas khusus aja serandil itu ada, tapi para pesertanya sudah menjadi petani, angon sapi, angon kambing gitu. Nah, demikian berbagi pengalaman tentang kesenian daerah. Semoga ada sesuatu yang bisa dipetik, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah-salah ungkapan. Kami hanya ingin berbagi pengalaman bagaimana supaya dari pembicaraan kami barusan ada sesuatu yang bisa dipetik untuk bersama, bagaimana eksistensi seni daerah itu memang harus ditumbuhkan oleh passion, dan sebaiknya juga ada pemerintah yang semakin peduli dengan kesenian-kesenian yang sudah punah, atau bagaimana mengkonservasi atau menghidupkan kembali ya seni-senian daerah itu, dirangkum apa itu dalam bentuk video atau dalam bentuk buku gitu ya. Itu akan sangat bermanfaat buat generasi berikutnya, supaya kalau istilah Jawanya tidak kepaten obor, jadi orang bisa mengenal jati dirinya maupun mengenal seni-seni yang telah punah. Terima kasih telah menyimak di Tesis Vision. Salam.